Oke guys, ini makam Tunku Syed Pantai Kulu ya. Ya ini beliau. Desa Lam Leot masuknya melalui jalan menuju ke Waduk Keliling. Sekitar sekilo, ada waduk keliling, belok kiri ada ya, itu belok kiri. Desa Lam Leot. Masuk terus dalam itu belok kiri, nanti ada di pamflet Welcome to makam Tunku Syed Pantai Kulu. Marilah kita membaca riwayat hidup Tunku Syed Pantai Kulu di Pantai Kulu adalah seorang ulama besar yang menulis karya sastra perang yang terkenal, yaitu Hikayat Perang Sabi. Dia dilahirkan pada tahun 1250 Hijriah atau 1836, masih di kampung Pantai Kulu. Itu dalam sebuah keluarga besar ulama yang ada hubungan kerabat dengan kelompok ulama di Tiro. Kebangkitan Islam yang dimulai oleh gerakan Perang Aceh. Pada waktu pecah perang Aceh sebagai akibat agresi Belanda, Tunku Syed Muhammad bin Pantai Kulu telah berada di Mekah sebagai seorang patriot yang diterba oleh sejarawan hidup pahlawan Islam kenamaan. Maka dia telah bertekad untuk pulang ke Aceh ikut berperang sesama ulama dipimpin oleh serta rakyat Aceh. Azamnya tidak bisa tahan lagi setelah mendengar salah seorang sahabatnya, Tunku Muhammad Saman di Tiro, iaitu Tunku Muhammad Saman dan Tunku Syed di Tiro. Jadi beliau mengirim surat kepada Tunku Syed Pantai Kulu, wahai rakanku, kemarilah ke Aceh, kita ini dah peperangan, sudah perang ni dengan Belanda, maka pulanglah kemari untuk kita bersama-sama memerangi kafir Belanda. Ya, kafir Belanda. Jadi sudah azamnya tidak bisa ditahan lagi setelah mendengar sahabatnya Tunku Muhammad Saman di Tiro telah diserahi tugas oleh kerajaan untuk memimpin perang semesta melawan serdadu serkolonial Hindia Belanda. Kira-kira akhir tahun 1881 Masehi, Tunku Syed Muhammad di Pantai Kulu meninggalkan Makkah menuju tanah Aceh yang bergelar Selami Mekah. Dalam perjalanan pulang ke atas kapal antara Jeddah dan Penang, dia berhasil mengarang sebuah karya sastra yang sangat bernilai, yaitu Hikayat Perang Sabi, sebagai sumbangsihnya untuk membangkitkan semangat jiwa melawan Belanda yang mendorong dia untuk mengarang sajak. Riwayat Hikayat Perang Sabi yaitu kesadaran dia tentang betapa besar pengaruhnya syair penyair Hasan bin Sabit dalam mengorbankan semangat jihad kepada kaum muslimin di zaman Rasul. Hikayat Perang Sabi yang dia karang Tunku Syed Pantai Kulu ini adalah dalam bentuk puisi yang terdiri 4 cerita kisah yang sekalipun fiktif tetapi berdasarkan sejarah keempat tersebut, yaitu kisah Ainul Mardiyah, kisah pasukan gajah, kisah Said Salmi dan kisah Muhammad Amin, budak mati hidup kembali. Kisah sastra yang amat berharga yang ini sampaikan di Aceh dipersembahkan oleh Tunku Syed Tunku Syed di Tiro oleh pengarangnya Tunku Syed Pantai Kulu dalam sesuatu upacara khidmat di kota Anak Galung. Menurut Abdullah Arif, selain dari Hikayat Perang Sabi, maka ada lagi karya Tunku Syed Pantai Kulu baik dalam bentuk prosa ataupun begitu luasnya tersiarnya bahasa Melayu Jawi atau dalam bahasa Aceh sendiri. Jadi guys, dengan pulangnya beliau dari Mekah setelah mengajar untuk ilmu di sana, jadi beliau mengarangkan kitab, yaitu kitab Perang Sabi, yaitu mengingat kembali bahwa orang Aceh ini emang gemar berperang dari masa kerajaan Aceh Darussalam dah berperang. Jadi dengan kita perang kafir Belanda, kita masih syahid, maka orang Aceh ini tak gentar. Makin kita diperang, makin melawan orang Aceh ni orangnya. Makanya jangan jajah orang Aceh. Aceh yang pernah jajah tak akan mau mendengar dia, tetap dia melawan. Jadi guys, jangan lupa like dan subscribe channel Aceh Ersenseo. Inilah lokasi makamnya guys. Sebenarnya pemerintah pusat langsung turun kemari untuk membenah ini makam. Jangan seperti ini ya. Setidaknya harus ada atap, harus rapi yang bersih. Ya ini cuman bagaimana kita lihat tidak elok seperti ini guys. Semua orang yang melihat ini bisa memberikan nilai positif dan bisa menziarahi kuburan ulama yang ada di sini, yaitu Tunku Syed di Pantai Kulu, pengarang Hikayat Perang Sabi. Oke, sekali lagi jangan lupa like dan subscribe channel Aceh Ersenseo. Oke guys.